الجامعة الإسلامية. ثم في هذه الإجازة كنت لأزور إندونيسيا، فالحمد لله تيسر الله وأنا الآن بينكم بين هذه الدولة وهذا الشعب الطيب. أحييكم. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, dan alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini beliau ditakdirkan oleh Allah dan dimudahkan olehnya untuk bisa mengunjungi negeri Indonesia dalam rangka safari dakwah, di mana alhamdulillah beliau berasal dari Gaza, Palestina. Kalau kita melihat bahwasanya Palestina itu terbagi menjadi dua wilayah, ada di tepi barat, ada di wilayah Gaza, maka beliau Syekh Amir Hussein Mahmud itu berasal dari kota Gaza. Dan alhamdulillah beliau saat ini sedang menempuh pendidikannya di Madinah Al-Munawwarah, dan 2 bulan sebelum terjadinya peperangan di bulan Oktober tahun lalu, maka alhamdulillah beliau bisa keluar dari kota Gaza dan pada akhirnya beliau bisa membersamai kita. Mungkin kalau beliau tidak keluar 2 bulan sebelum terjadinya peperangan, mungkin bisa jadi beliau masih berada di sana, dan begitu pula beliau tidak bisa melanjutkan pendidikannya di Madinah Al-Munawwarah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang beliau sampaikan terkait dengan perkenalan tentang beliau. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أيها الإخوة الأكارم، إننا يعني نعيش في نعم عظيمة، فالحمد لله على نعمه وآلائه الجسيمة. فمن هذه النعم التي أكرمنا الله بها ويسر الله لنا، فهي هذه النعمة العظيمة التي يعني أكرمنا الله ببلوغ هذه الأيام الفضيلة، هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. ينبغي لنا شكر الله عز وجل على هذه النعمة، ومن شكره سبحانه الازدياد من الطاعات والاجتهاد في الطاعة والعبادة في هذه الأيام، وكثرة ذكره سبحانه وتعالى وتكبيره وتهليله وتحميده. أيها الإخوة الأكارم، ما يخفى عليكم ما يمر به أهلنا في غزة في هذه الأثناء وفي هذا اليوم من تقريبا 8 أشهر أو ما يقارب 9، وهو يعاني أشد المعاناة من هذا الاحتلال الغاشم. هذا الاحتلال يرتكب في حق أهلنا المجازر تلو المجازر، بل لا تتوقف، يرتكب في حق أهلنا التهجير والتشريد والقتل والتدمير. ما سلم من هذا الاحتلال لا طفل ولا شاب ولا امرأة، ما أحد سلم، حتى المريض ما سلم. يعاني أهلنا الآن في خيام النازحين أشد معاناة، فهم يعانون من فقد المياه ومن فقد الطعام، من فقد الاحتياجات الأساسية لحياتهم، يعانون أشد الصعوبات. يعني كذلك المرضى هناك يعانون كثير، بل ربما كثير من المرضى يموتون على أسرتهم بسبب عدم توفر العلاج وما يداويهم. أيها الإخوة الأكارم، هذه المحنة عظيمة على أهلنا في غزة الآن.
أهلنا في صعوبة كبيرة، يعاني ويعاني حتى يجد شربة ماء، حتى يجد ما يؤويه. ما نقول إلا نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته العلى أن يرفع عن أهلنا في غزة، وأن يكن لأهلنا في غزة عونا ونصيرا. نسأل الله عز وجل أن يفرج الغمة وأن يرفع عنهم الكربة. اللهم آمين آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah yang dimuliakan Allah, beliau menyampaikan terkait dengan kondisi terkini apa yang sedang terjadi di Gaza, khususnya sekarang sudah berfokus pada daerah Rafah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya fokus utama tentara Zionis Israel laknatullah alaihim yaitu adalah menyerang Palestina di wilayah jalur Gaza, dan ini sudah dilakukan sejak bulan Oktober tahun lalu, sehingga kurang lebih waktu yang telah berlalu sejak peperangan itu terjadi adalah kurang lebih hampir mendekati 9 bulan. Dan ini akibat daripada peperangan ini, jamaah yang dimuliakan Allah, agresi militer ini adalah banyaknya korban yang jatuh. Dan sebagaimana yang kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah, peperangan ini belum pernah terjadi di negara manapun. Kalau kita melihat peperangan yang terjadi di berbagai negara, mungkin hanya terjadi 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya. Namun apa yang sedang terjadi di Gaza sekarang yaitu adalah peperangan yang begitu panjang, sehingga yang diinginkan oleh penduduk Gaza sebagaimana yang beliau ceritakan, tidak ada yang mereka inginkan kecuali satu, yaitu adalah peperangan berhenti. Itu adalah satu-satunya keinginan yang didamba-dambakan, yang diinginkan oleh warga Gaza. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat apa yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel, yaitu adalah ketika mereka sebagaimana yang mereka katakan, kami ingin memerangi satu kelompok dan lain sebagainya, itu pada dasarnya tidak. Kita ingin memerangi teroris dan lain sebagainya, pada dasarnya adalah tidak. Mereka yang mereka serang adalah penduduk sipil, dan ini sudah bisa kita lihat dalam berbagai media-media sosial yang ada. Dan apa yang sedang terjadi sekarang jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu adalah dampak daripada yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina ketika mereka mulai disisir dari Gaza bagian utara, ya. Gaza bagian utara itu disisir, dibombardir, diserang dan sebagainya, sehingga masyarakat Gaza harus berpindah ke tempat berikutnya. Dan keluarga beliau, keluarga Syekh Amir Hussein Mahmud ini kurang lebih sudah 10 kali mengungsi jamaah sekalian. Ketika satu tempat dinyatakan aman, namun setelah itu diserang, kemudian harus berpindah ke tempat yang lain, sehingga terakhir sekarang berada di pengungsian Rafah. Sudah berapa kali pindahnya jamaah sekalian? Sudah 10 kali. Dan ini akibat daripada serangan tentara Zionis Israel yang tidak bisa membedakan mana anak kecil, mana orang dewasa, mana laki-laki, mana perempuan, mana orang sakit, mana orang sehat. Mereka tidak membedakannya, seluruhnya diserang dan dibombardir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti panitia bisa menampilkan apa yang menjadi dan apa yang sedang terjadi khususnya di Gaza. Nanti jamaah sekalian bisa memperhatikannya, bahwa salah satu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang terjadi di Gaza yaitu adalah ketika kamp-kamp pengungsian, kamp-kamp pengungsian itu mereka sudah terjepit di pinggir pantai, di pesisir pantai, itu pun tidak luput dari penyerangan mereka.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang beliau ceritakan itu adalah ketika rumah-rumah warga Gaza itu sudah hancur dengan tanah, dan bahkan beliau menyampaikan bahwasanya 90%, ya mas sekalian, 90% masjid-masjid yang ada di daerah Gaza itu sudah hancur seluruhnya. Yang tersisa hanya 10%-nya jamaah sekalian. Itu pun ya tidak lepas dari kerusakan, ada yang rusak parah dan lain sebagainya. Dan sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasanya ketika masyarakat Gaza itu sudah disisir akan sampai daerah Rafah, ya, karena padatnya penduduk, ya, padatnya penduduk, ya, ini salah satu contoh. Pengungsi sudah berada mereka mengungsi di pinggiran pantai Gaza, ya, maka lepas daripada serangan Zionis Israel, jamaah itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ini adalah ya Allah, berada di ya Rabb, ya Rabb. pengungsian, ya, ada di pengungsian. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, bisa kita bayangkan, ya, keluarga beliau ini, satu keluarga itu ketika mengungsi harus membeli tenda yang harganya, ya, kurang lebih 15 juta, ya. Kalau mungkin kita beli di sini tidak sampai seperti itu, Pak. Namun karena kondisi perang sehingga harga-harga sampai melonjak begitu tingginya, ya. Dan keluarga beliau ini sekarang berada di pengungsian di wilayah Rafah. Dan ketika mereka berhasil membeli satu tenda untuk satu keluarga, betapa senangnya mereka. Karena hanya untuk bisa menyelamatkan mereka berteduh dari memiliki apa yang bisa menaungi mereka, ya, meskipun hal itu ketika mereka kepanasan, kalau ketika kehujanan, kedinginan dan seterusnya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan begitu pula dampak yang lainnya adalah ketika kaum muslimin, ya, masyarakat di Gaza itu mereka difokuskan di wilayah Rafah, maka tentunya kepadatan penduduk itu tidak bisa dihindari. Ya, ada yang mereka dalam satu tenda itu harus diisi oleh 10 orang, satu keluarga, ya. Dan begitu pula ada yang menyebutkan bahwasanya informasi yang menyebutkan untuk antrian satu kamar mandi, satu WC itu bisa antri sampai 300 orang jamaah sekalian, ya. Untuk antri satu WC itu harus antri sekian panjang, ya. Dan ini di antara jadi beliau menyampaikan tidak ada yang selamat di sana, baik hajar, ya, batu maupun syajar, yaitu pohon-pohonan, maupun basyar, yaitu orang-orang, tidak ada yang selamat dari serangan mereka, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang lainnya juga ketika tim jurnalis, ya, yang memberitakan kabar-kabar yang ada di Gaza, di Palestina, itu pun tidak luput dari serangan mereka, ya. Ini salah satu nanti bisa ditampilkan bagaimana tim jurnalis itu ketika mereka meliput memberitakan kabar yang ada di Gaza, mereka pun tidak luput dari serangan tentara Zionis Israel, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang saat ini terjadi lagi adalah kurang lebih 2 pekan, ya, 2 pekan sebelum hari ini, itu pintu perbatasan Rafah yang menjadi jalur masuknya bantuan, ya, tenaga medis dan lain sebagainya dari arah ataupun dari negeri Mesir, ya. Ini salah satunya adalah bagaimana mereka ingin melakukan dunia cara
kurang lebih hampir ya, kalau kita bisa nanti para jurnalis itu mereka mendata kurang lebih ya 200-an lebih jurnalis yang telah terbunuh selama sejak terjadinya peperangan. Itu mengapa mereka melakukannya? Hanya untuk membungkam dunia agar dunia tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di sana. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, terlebih lagi sebagaimana yang kita bisa update, kurang lebih 2 pekan ya sejak sekarang itu jalur perbatasan Rafah itu sudah tertutup. Artinya dikuasai oleh, jadi yang mengontrol masuk keluarnya jalur Rafah itu adalah Zionis Israel. Ini sudah berlalu sejak 2 pekan sejak sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dampak dari ini? Kesulitan semakin sulit ya, semakin sulit. Bahkan disebutkan bahwasanya bank-bank yang ada di Gaza itu meskipun ada banknya namun sudah tidak ada lagi isinya ataupun uangnya. Namun kesulitan ini tentunya kita harus pahami, sehingga apa yang sedang kita lakukan di sana kemarin pada bulan Ramadan, alhamdulillah kita bisa silaturahmi kepada jamaah Jannatul Firdaus, dan kita sudah mengumpulkan sebagian daripada donasi infak yang disampaikan oleh jamaah Jannatul Firdaus. Maka untuk update pembelian truk tangki air, maka karena melihat kondisi sekarang tidak memungkinkan. Kalaupun kita memaksakan membeli truk tangki air itu mungkin tidak lepas dari serangan mereka, dan itu sayang dananya jamaah sekalian. Sehingga kami berdiskusi dan memutuskan bahwasanya untuk progres pembelian truk tangki air kita menunggu sampai kondisi mereda ya, ketika peperangan berhenti dan dalam waktu jangka panjang, maka baru bisa kita mengadakan ini. Dan kekurangannya kurang lebih sekitar 100 sampai 150 kekurangan untuk pembelian truk tangki air ini. Maka alhamdulillah dengan dana yang terkumpul dari jamaah Masjid Jannatul Firdaus, semoga bisa melengkapi kekurangan ini, dan kita insya Allah ketika peperangan berhenti, maka kita bisa segera membelikan truk tangki air ini untuk memasok kebutuhan primer ya dari kaum muslimin yang ada di Gaza. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kami mengajak kepada jamaah sekalian di waktu yang terbaik, yaitu adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana keutamaan yang telah disampaikan oleh khatib kita, bahwa barang siapa yang beramal di hari-hari ini, maka amalan tersebut lebih Allah cintai dan lebih utama daripada amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berinfak di jalan Allah, terutama untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga amalan yang kita lakukan itu bisa mengungguli amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengajak kepada jamaah sekalian, bagi jamaah yang berkenan ingin untuk bersama-sama berkontribusi untuk memberikan hadiah terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina, maka kami persilahkan kepada jamaah sekalian, apakah itu melalui secara langsung ataupun melalui transfer bank, maka kami persilahkan. Dan insya Allah donasi ataupun infak yang jamaah sampaikan, insya Allah akan kita salurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga apa yang kita berikan, apa yang kita keluarkan itu bisa bermanfaat dan membantu meringankan kepedihan ataupun kesulitan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena dampak daripada peperangan yang berkepanjangan ini, harga-harga bahan pokok dan seluruhnya itu melambung tinggi. Bahkan kita kemarin bertanya untuk berkurban di Gaza saja itu harga 1 ekor kambing, Pak. Ya, 1 ekor kambing, bukan sapi apalagi unta, karena di sana juga tidak ada unta. Yang ada hanyalah kalau tidak kambing, sapi ataupun ujul atau semacam ya peranakan sapi lah ya yang ada di sana. Itu untuk harga 1 ekor kambing itu harganya adalah 25 juta jamaah sekalian.
Karena peperangan ini, kalau sebelum peperangan mungkin di bawah 10 juta ataupun 7 juta itu harga seekor kambing. Namun karena peperangan ini harganya melonjak sangat tinggi sekali. Baik, maka bisa kita bayangkan bagaimana dengan yang lainnya. Bahkan kemarin ada tim medis kita juga yang menyampaikan harga satu tabung 12 kilo itu harganya bisa sampai 9 jutaan ya, karena krisis dalam segala hal. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, inilah gambaran sekelumit daripada apa yang terjadi di Gaza. Dan pada dasarnya apa yang terjadi di sana itu tidak bisa diceritakan ya, karena kalau kita melihat dari video-video yang ada itu mungkin hanya bisa mewakilkan sebagian daripada apa yang sedang terjadi di sana. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa ya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang Allah muliakan ini, semoga amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan pertolongannya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di wilayah jalur Gaza. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada khususnya pengurus yayasan dan pengurus DKM Masjid Jannatul Firdaus, dan umumnya kepada seluruh jamaah Masjid Jannatul Firdaus atas seluruh apa yang telah diberikan dan dihadiahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan, dan semoga apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kebaikan kita, dan kita akan mendapatkan balasannya kelak di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita mau langsung penyerahan donasi yang saat ini sudah terkumpul kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Nanti kita kerjasama dengan Himaya Foundation, dan tadi sudah dijelaskan bahwa uang yang terkumpul ini adalah dana yang kedua. Yang kedua, yang dari jamaah semuanya waktu itu sudah kita serahkan sekitar 101 juta, kemudian yang sekarang juga 100 juta rupiah. Jadi kira-kira dari jamaah Jannatul Firdaus itu total sudah menyerahkan ke Himaya Foundation kira-kira sekitar 201 juta. Gitu ya. Mudah-mudahan ini tujuannya tadi untuk oke, ini mohon maaf. Jadi kita sudah 2 kali tapi beda dari yayasannya. Hari ini baru kali ini ya. Baru kali ini ya, untuk 100 juta ini untuk melengkapi pembelian tangki air yang diperlukan, sangat diperlukan di Gaza. Terima kasih, monggo kami undang Pak Bambang untuk menyerahkan sama Syekh.